bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon waktu sebentar. Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat. Jalan korupsi. Jalan nyelundup. Jalan manipulasi. Jalan nggak mau bayar pajak. Jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis, ya. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita.
Tafsirnya dia dengan timnya. Ya, itu tadi kalau kita lihat cuplikan pidato dari seorang Presiden Prabowo. Tapi menarik untuk dibahas tadi pertanyaan dari Prof. Rian begitu ya. Ini sebenarnya betul tidak ditujukan untuk para menteri sampai itu tulisan yang dibuat oleh Kang Ujang ya Kang dan kawan-kawan itu betul Kang? Ada tim penulis teks pidato Pak Presiden tentunya. Nggak dilihat itu apa yang kemudian dipikirkan oleh seorang Prabowo Subianto pada kala itu langsung disampaikan. Betulkah kemudian beberapa poin penting tadi yang disampaikan oleh Prabowo itu termasuk juga jangan serakah, kemudian jangan persulit rakyat, koruptor dan lain-lain itu ditujukan kepada kabinet ya? Ya tentu tujuan utama para pembantu beliau ya. Di situ ada menteri, ada wakil menteri, ada usulan khusus. Nah ini menjadi perhatian yang harus dijaga oleh para pembantu presiden tersebut. Bagaimana 2 kali ya Pak Prabowo memberikan pembekalan di Hambalang lalu juga di Magelang. Ini kan titik tonggak dasar bahwa para menteri diminta untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam rentang waktu katakanlah kalau seandainya diberi kesempatan 5 tahun oleh Pak Prabowo ya untuk memimpin kementerian dan lembaga itu, maka betul-betul ada terukur. Ada catatan-catatan ukuran-ukuran yang memang bisa dinilai oleh publik. Dan semua menteri kan sudah setor program, struktur apa yang akan dilakukan step by step dari hari pertama hingga katakanlah 100 hari bahkan 6 bulan dan terus sampai 5 tahun. Dan ini kan akan terus dievaluasi mana titik minusnya, kosongnya, lemahnya dan nanti akan kelihatan kok. Semua ada indikatornya, ada parameternya, ada ukurannya untuk bisa melihat kinerja para menteri itu. Maka Pak Presiden selalu mengatakan ya mengingatkan ya kepada para pembantunya ya jangan memanipulasi, jangan korupsi gitu. Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah pengingat kita semua rakyat Indonesia sejatinya banyak PR dari kita ya terkait dengan persoalan korupsi, manipulasi termasuk yang ilegal-ilegal ini banyak di Republik ini. Nah ini harus dibenahi oleh Pak Presiden dan Pak Presiden tahu persis mohon maaf kebocoran-kebocoran persoalan korupsi itu sangat matang untuk bisa didiagnosa lalu dicari solusi-solusinya sehingga betul-betul keuangan negara itu ya bisa diselamatkan. Misalkan soal perjalanan dinas luar negeri ada kalau 50% bisa diselamatkan itu 15 triliun. Bisa untuk irigasi, untuk pendidikan, untuk anak-anak makan gizi gratis gitu ya. Oleh karena itu inilah sebenarnya yang harus ditanamkan oleh para menteri dan termasuk saya mungkin ya bagian daripada pemerintah memastikan ya kita juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang. Yang disampaikan oleh Pak Presiden sangat jelas bahwa beliau ingin mengingatkan pembantunya dan kita semua bahwa kita ayo mulai bersama-sama membangun bangsa gitu loh. Jangan korupsi, jangan manipulasi, ya kan, jangan juga melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang mohon maaf ya KKN dan lain sebagainya. Sehingga apa? Betul-betul bangsa ini kita tata, kita kelola dengan baik. Oke, yang lalu ada minus, ada kekurangan kita perbaiki. Oleh karena itu ya, kalaupun ada tuntutan dari masyarakat, desakan untuk bekerja dengan baik, insya Allah kasih waktu, Pak Presiden kasih waktu kami pemerintah untuk bekerja ya sesuai dengan yang diberikan amanah itu ya oleh Undang-Undang Dasar termasuk oleh Undang-Undang termasuk dalam janji kampanye Pak Presiden. Insya Allah Pak Presiden komitmen untuk membangun bangsa Indonesia. Mudah-mudahan mohon doa restu rakyat Indonesia agar kita bisa bekerja dengan baik. Pak Presiden bisa melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk memastikan pembangunan itu tadi korupsinya bisa minimalis, kebocoran anggaran juga bisa dihindari dan rakyat Indonesia juga bisa menikmati pembangunan. Selama ini kan pembangunan dinikmati oleh segelintir orang. Nah ini ada penyebaran dan keadilan sosial yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Oke, Kang Ujang, artinya konfirm itu ditujukan kepada para menteri di kabinet kerjanya. Artinya apakah sebegitu mengusik kebatinan seorang Presiden Prabowo hingga kemudian harus disampaikan di depan publik dan tak hanya sekali kalau kita lihat. Saya tambahkan ya untuk semua termasuk kepala daerah, pejabat publik ya yang punya potensi, bahkan mohon maaf untuk swasta juga. Swasta ini kan bisa kan dari perusahaan, dari kan bisa terjadi KKN juga jika kong-kali-kong dengan penyelenggara negara. Artinya ini pernyataan umum kalau menurut saya bukan hanya disampaikan kepada para pejabat, tapi semualah kita semua termasuk kita yang tadi ya kita bangun bersama-sama bangsa ini gitu loh. Sayangi bangsa ini gitu dengan komitmen bersama Pak Prabowo. Begitu Prof. Ibnu? Kalau saya lihat dari penggunaan kata komunikasi, saya melihat kata kita. Jadi menempatkan semua orang yang hadir khususnya di saat itu dan kemudian yang melihat pidato itu sebagai aktor di dalam membangun bangsa ini. Bukan saya ya. Bukan saya ya, kita kan. Kita kalau kita ini bisa bersama, kita buang itu namanya korupsi, kita manipulasi segala macam kita. Jadi dia melibatkan semua orang sebagai aktor dalam memperbaiki bangsa. Saya ingin menggunakan satu istilah,
rupanya dari pidato ini Pak Prabowo sedang berupaya menegakkan kembali hal-hal yang tadinya serba ilegal jadi legal. Dari yang menghancurkan bangsa ini menurut saya bukan illegal fishing atau illegal mining tetapi illegal logic. Jadi Pak Prabowo sedang mengingatkan, ini pikiran-pikiran yang salah dulu buanglah gitu. Pikirannya siapa sih, Prof? Ya buktinya dipraktekkan. Ada orang ingin cepat lulus, ada ingin orang cepat kaya, ada ingin cepat orang. Karena kalau kita lihat kan sebagian besar dari kabinet di Merah Putih kan juga merupakan menteri di periode sebelumnya. Iya. Jadi maksud saya hal-hal yang oleh dugaan saya, dianggap oleh beliau hal-hal yang illegal logic itu, udahlah jangan diulang lagi lah begitu kira-kira. Kita kembali ke jalan yang lurus nih, walaupun tidak seperti tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman, kita lurus jalannya nih sekarang ini. Saya menduga seperti itu. Ini namanya tafsir kan ya, yang paham betul maknanya ya tentu Pak Prabowo sendiri kan ya, yang mengucapkan ya. Begitu. Dan itu memang nampaknya gaya seorang Presiden Prabowo ya, selalu secara alamiah begitu mengungkapkan apa yang ada di hatinya, di pikirannya, begitu dengan bahasa-bahasa juga yang mudah dipahami oleh publik. Iya, saya melihat Pak Prabowo itu menggunakan sejak pidato tanggal 20 Oktober waktu beliau mengucapkan sumpah ya. Itu juga pidatonya kan relatif teksnya itu tanpa teks lah lebih besarnya. Itu kan bahasa sehari-hari ya. Jadi istilah-istilah yang sering orang dengar sehari-hari itu diungkapkan. Jadi lebih mudah diterima, lebih cerna. Seperti tadi juga dalam pidato yang disiarkan tadi kan. Dan kemudian pertanyaannya mengapa seorang Presiden Prabowo memilih kata tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman? Apa maknanya sebenarnya? Apa yang ada di benak seorang Presiden Prabowo pada saat itu? Itu tadi, beliau sadar memiliki wewenang, kekuasaan yang berkewajiban membawa masyarakat yang dipimpinnya menuju arah yang lebih baik, tapi tidak seperti para nabi yang punya tongkat gitu kira-kira ya. Jadi sadar, itu menunjukkan kesadaran bahwa beliau punya wewenang untuk membawa bangsa ini ke keadaan yang lebih baik. Tapi tidak seperti bekerjanya para nabi dulu ya. Tapi sekali lagi saya bilang, tetap Pak Prabowo sudah punya tongkat dalam bentuk adalah amanat undang-undang itu. Di situ letaknya saya kira. Itu ya, tongkat yang tegak itu tadi ya. Tapi kalau Prof Rian bagaimana melihatnya, Prof? Begini, memang agak berat bagi masyarakat ya. Masyarakat kan diberitahu Pak Presiden sabar. Tapi di dalam realitas people cannot wait gitu loh. Coba ya, fakta aja, angka ya. Tahun 2019 itu kita mempunyai kelas menengah itu 57,3 juta. Hari ini cuma tinggal, waktu itu 57, sekarang tinggal 47. 10 juta, turun itu. Padahal kita jumlah penduduk naik gitu loh. Jadi yang jadi adalah memang problem. Cuma kita harus hati-hati, jangan kita menggunakan istilah gebrakan. Jangan minta presiden atau menteri pemerintah gebrak. Kalau udah gebrak semuanya kaget. Just keep on going. Bekerja sistemik gitu loh. Pak Prabowo mengatakan kerja sistemik. Kenapa? Saya sepakat dengan Prof tadi. Kita itu mempunyai kendala bukan illegal logging, tapi illegal logic. Illegal logic itu menciptakan namanya corruptive mind. Otak yang korup. Yang jadi masalah, apa yang korup tadi digunakan dalam kebijakan. Sehingga saya punya penelitian, kita punya sejumlah namanya corrupted policy. Dan korupsi kebijakan 10 kali korupsi nyata. Nah Pak Prabowo sangat tahu ini. Coba lihat baca bukunya Pak Prabowo ketika pemilu. Dia melihat berapa banyak kasus seperti ini. Dan beliau mengatakan efisiensi tadi kan ya. Menurut hemat saya, mungkin kita juga perlu bantu Pak Prabowo agar tidak terlalu banyak dikang masalah finansial. Efisiensi itu bukan masalah uang dikurangi terus kurang kerjaan, enggak. Tapi efisiensi kita berpikir bagaimana kita kerja 20 dapat 80, namanya teori Pareto. Kalau sudah dipotong uangnya nggak kerja kita. Jadi yang terjadi sekarang bukanlah kita masalah potong sana potong tapi di-restructure lagi. Saya sih menghitung ya. Jadi yang namanya dari semua aktivitas birokrasi kita, masuk militer juga itu ya. At least 30% yang itu tidak betul-betul berimpak. Ini bisa dilihat lagi. Ini bukan kalau masalah pergi ke luar negeri itu bagus, tapi it's not that enough. Jadi dengan demikian, saya melihat Pak Prabowo mengajak menteri-menterinya, hitung lagi dong. Apa yang namanya adalah bermakna, impactful. Jadi kebijakan yang bermakna ini cari, bukan kebijakan yang istilahnya kelihatan goyang sana goyang sini, gebrak sana gebrak sini. We have to stop gebrak.
Kalau kita gebrak-gebrak orang lari, investor lari. Kita itu mengalami problem kalah. Ingat ya, India itu punya competitiveness 39. Kita 27. Tapi investasi lari ke India sama Vietnam yang nggak masuk 20 besar di Asia Tenggara itu. Nggak masuk di Asia. Tapi mereka ke sana kenapa? Karena mereka nggak pernah gebrak-gebrak. Jadi mohon izin semuanya kita ngatakan, udah ya, pejabat pemerintah, kebijakan bukan masalah gebrak, tapi sistem berjalan ini. Dan kedua, konsisten dan hasil ya. Nah, saya ingin menambahkan jadinya. Pak Prabowo itu kan tidak sendirian bekerja dan pemerintahan itu bekerja dengan sebuah birokrasi. Nah, ini yang dimaksud. Bagaimana nih tugas Pak Ujang lagi? Bagaimana birokrasi ini mendayagunakan sumber daya ini dengan sebaik-baiknya seperti arahan Pak Presiden. Nah, jadi nggak cukup hanya Pak Prabowo pidato kan, tapi bagaimana para stafnya itu menerjemahkan ke dalam ini rencana pembangunan, rencana kegiatan, program yang terukur seperti Pak Ujang sampaikan. Terus Pak Ujang langsung dijawab dulu. Iya, ya. Masalah birokrasi kan penting gini. Jadi birokrasi kita sekarang itu terbiasa dijelek-jelekan. Birokrasi itu dalam ketakutan. Jadi orang-orang cerdas birokrasi ngeri semuanya, ngeri pecat. Jadi pendekatan pada birokrasi pun tidak boleh seperti sekarang. Berbeda. Pak Prabowo mengatakan mengajak, merangkul. Jadi Pak Prabowo akan harus mentransfer birokrasi. Jadi birokrasi yang tidak ketakutan. Hari ini sangat ketakutan. Ya itu dia. Nah, jadi bagaimana tuh Kang Ujang? PR-nya agak cukup berat ya. Jadi apakah kemudian orang-orang yang berada di bawah Presiden ini mampu mengikuti begitu ya kecepatan stamina kinerja dari seorang Prabowo Subianto? Bagaimana agar tujuan visi misi asa cita itu tercapai? Begitu Kang Ujang. Ya. Dijawabnya nanti boleh. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.